amal sosial. Muhammadiyah didirikan berbagai sekolah Islam dengan corak pendidikan ala Belanda, baik dalam metode pendidikan, jenjang maupun kurikulum. Lalu itu ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah, tepatnya itu 31 Januari tahun 1926. Organisasi Nahdlatul Ulama ini dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab I'tiqad Al-Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama ini adalah memelihara dan melestarikan, mengembangkan untuk mengamalkan ajaran Islam Al-Sunnah wal Jamaah dengan mengikuti pola mazhab. Kan di dalam ada 4 mazhab, ada Imam Hanafi, Malik, Syafi'i dan Imam Hambali. Dan Indonesia itu biasanya kita memakai mazhab Syafi'i. Lalu serta mempersatukan langkah-langkah para ulama dan pengikutnya dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian hakikat serta martabat dari manusia. Cynthia. Baiklah, tadi materinya telah dibacakan oleh Eryanda. Baiklah, Indah ingin menjawab pertanyaan kepada Indah, dipersilakan. Mengapa aktivitas organisasi Al-Irsyad didirikan pada zaman akhir? Karena Al-Irsyad ini dikuasai oleh golongan Said dan Jamiat Akhir ini dikuasai oleh Ningrat atau bangsawan Arab. Al-Irsyad ini lebih berkembang, lebih maju daripada Jamiat Akhir dikarenakan Al-Irsyad ini ada sekolah tingkat dasar, sekolah guru, dan program terkhususnya untuk memperdalam agama dan mempelajari bahasa asing. Dan kalau Jamiat Akhir ini dia mendirikan dan membina sekolah dasar serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Dan Al-Irsyad ini memiliki banyak cabang. Ada di Cirebon, Pekalongan, Bumiayu, Tegal, Surabaya, dan Lawang. Baiklah, sudah jelas jawaban yang telah diberikan Indah, atau ada yang ingin menyanggahnya? Namanya kerjaan jadi bukan yang akan jadi pikir nggak habis di pikiran ini. Jika tidak ada, baiklah, izinkan Tari untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Eryanda kepada Tari, dipersilakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Eryanda, apakah FPI termasuk dalam kegiatan politik Islam? Menurut saya, dulu FPI merupakan gerakan politik Islam, tapi pada tahun 2002, FPI menuntut agar syariat Islam yang berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya seperti pada Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dikhawatirkan akan memecah belah kesatuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kemudian pemerintah Indonesia membubarkan organisasi masyarakat tersebut. Itu kapan awal didirikannya FPI? Awal didirikan? Iya. Diharapkan anak itu mandiri dan punya target, nggak tergantung sama orang. Jadi jangan target. Itu kalau yang saya baca tahun 1998. Alia kan hukuman, dia kan gede.
didirikan oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Tujuan didirikannya FPI Didirikannya tuh untuk itu membela kepentingan umat Islam juga, tapi karena dia tuh pengen masukin syariat Islam yang berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tuh ke dalam undang-undang. Itu tuh dikhawatirkan akan memecah belah bangsa, makanya pemerintah membubarkan. 2,5 bularannya 3. Terima kasih atas jawabannya. Bularannya 330. Cinta. Seminggu 2 kali. Iya. Boleh tanya yang tentang apa tadi yang Oh iya, tadi boleh dibacakan oleh Rianda tadi. Ada. mau nanya Ya. Muhammadiyah tuh kan katanya pendidikannya tuh ada cara belajar gitu kan. Dia baru si Itu Anu. kayak mana? Ada. Gimana cara mana sistemnya tuh? Nggak belajar gimana? Berikan waktu untuk menjawabnya. Dia mau yang sini. Cynthia main juga boleh nanya Cynthia. Boleh. Tanya Rianda juga. Iya. Saya suruh nonton kamu. Kalau gerakan pembaruan dan modernisasi dunia Islam Tahu mana kuning di mana? dari mana? Ulangin lagi, Mai. Gerakan pembaruan dan modernisasi dunia Islam di Mesir itu munculnya sebagai impas dari mana? Udah Cynthia. Bentar ya, Mai, kasih waktu untuk menjawab. Gampang ditengok aja bisa lah ya. Dia sekarang misalnya kemarin ini nanti nggak ada kawan udah nanti. Apa ibu bilang ini 1/5? Seperlima kan? 2 ini 4/. Sama dengan hasilnya ini 3/3. Kita harus konsisten mana yang di atas, kalau yang beraksi yang di atas berarti 4 semuanya cuma ini persis yang di atas. Ini ibu matematika. Ini orang ini kalau nggak bikin kayak gini, ini bisa aja orang bikin ini 1/4, yang putihnya gitu bisa juga, harusnya dikasih ini. Tapi ini pengurang kan? Kalau di yang besar dulu kan? Enggak, maksudnya bukan bisa aja sih yang putih. Satu, Yang semuanya 5, 1/5. Kita kan nggak tahu mana patokannya ini, Karena ada mana perintahnya. mana ada perintahnya yang berarti ya kan? Kalau gambar aja. Tapi bisa di sini. Nah, jadi ini kan yang beraksi nih daripada dia Ini. Nah, ya beraksi. Berarti harusnya sudah. Dan berapa hasilnya? Kalau ada pemikiran yang buat bisa aja sih gini gitu. Ada 5 di depan. Soalnya pernah punya anak les gitu. Tiap hari tugasnya masuk. Ini adanya tema tematiknya tuh dari uji komisi 1 sampai 6. Satu uji komisi 5 soal berarti 20 soal gitu kan. Habis itu AIP. AIP itu biasanya bagi 2 tuh. AIP 3 nanti IP-nya 2 atau IP-nya Gitu, kalau nanti sih gitu belajar. kemarin Zoom mengambilnya bahasa itu bahasanya kosong belakang mana kacau belakang. Bibi bu yang Zoom tuh yang mengaji itu yang susah. Bibi bu Nah, serius bu mengaji itu bu baca Quran tuh orang-orang kayaknya Al-Qurannya Al-Quran Madinah gitu kan. Iya. Jadi susah bu. Jadi Bibi ngajarkan si Aki sebetulnya gini kan. Pas dia Zoom sama Ustaz itu Iya. salah yang diajarkan tuh. Mengamuk-ngamuk si Aki tuh sama Bibi kan. Nah kan bu Nani sok pandai bu Nadu bodoh ngajarin orang tua tadi sama Bibi. Karena apa? Gini aja. Tapi tanya sama Ustaznya Ya, kan. anak yang dipakai sesuaikan. Ustaz, saya mohon maaf tadi yang mengajarkan hati salah itu saya. Maaf ya Ustaz. Kan kalau di Al-Quran ini kan ini kalau apa itu ditegain, panjang ini nggak ada, makanya nggak saya suruh dia manjangin tadi.
Ya. Ya, Sama enggak soalnya mah beda. Baiklah, pertanyaan yang ditanyakan oleh Mayang akan dijawab oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Kami berdua-dua dengan kakak duduk samping sambil belajar ngaji dulu. Pertanyaan Mayang, dimaknai sebagai apa istilah modernisasi dalam Islam? Modernisasi dalam Islam dimaknai sebagai sebuah gerakan untuk mengintegrasikan Islam dan ilmu pengetahuan modern. Apakah Mayang puas dengan jawaban Nadia? Apa Mai? Ulangi. Nadia boleh diulangi? Dimaknai sebagai apa istilah modernisasi dalam Islam? Modernisasi dalam Islam dimaknai sebagai sebuah gerakan untuk mengintegrasikan Islam dan ilmu pengetahuan modern. Apakah Mayang sudah cukup dengan jawaban yang diberikan oleh Nadia? Udah, makasih ya. Selanjutnya pertanyaan Faiza yang akan dijawab oleh Erianda. Kepada Erianda dipersilakan. Saya bukti menempel dan menjahit itu. Karya dan teknik menempel dan menjahit saya memaparkan kain. Jadi bahannya apa? Erianda. Kain. Kalau saya akan menjawab pertanyaan Faiza. Jadi itu pertanyaannya. Kenapa banyak corak ala-ala Belanda di dalam Muhammadiyah? Faiza, apa benar pertanyaannya gitu tadi? Karena Ya. Indonesia ini kan pernah dijajah oleh Belanda. Itu pernah Snok hukumnya menjajah Indonesia. Dia kayak kurang senang itu dengan kekuatan Islam di Indonesia. Nah, sejak kedatangan pada akhir abad ke-16 di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa Islam itu menjadi penghalang cita-citanya. Kayak ngalang itulah perjalanan dia untuk penjajahannya itu. Itulah mengapa itu kalau nggak salah itu dijajah pada tahun 1821 sampai itu 1912. Kan Muhammadiyah dibentuk pada tahun 1912. Karena itulah adanya corak-corak Belanda, karena dari bekas jajahan-jajahan dari Belanda tersebut. Karena ada corak-corak Belanda sedikit. Tak tunggu. Apa namanya? Itu kan aku bilang sistem pendidikannya. Jadi aku bilang iya itu. Maksud dari corak pendidikan kan corak pendidikan ala Belanda ya kayak gimana ya? Kayak gitulah. Karena bekas jajahan itu makanya kayak ada corak-corak Belandanya. Sampai jam berapa nanti? 8. Coba ulang pertanyaan kamu Faiza. Coba ulang pertanyaan kamu Faiza. Sampai 9.40 kan? Pertanyaan kamu Faiza. Faiza, boleh mengulang pertanyaannya? Apa pertanyaan kamu? Coba ulang. Gimana sistem pendidikan yang ada corak Belanda itu gimana, Bu? Bentuknya. Gimana pendidikannya gitu? Maksudnya berarti bentuknya kan, bentuk pendidikan corak Belanda yang kamu tanya nih. Iya, di sekolah. Kalian. Apa deh? Terus baratnya dulu.
Pak Erianda dipersilakan. Apakah yang lain bisa membantu? Erianda, apa tadi soal dari Faiza? Bagaimana corak pendidikan dari Belanda tersebut? Kan ada ala Belandanya gitu, pendidikannya. Kayak mana contohnya gitu? Oh, yang Muhammadiyah ini ya, mendirikan berbagai sekolah dengan corak pendidikan ala Belanda. Corak pendidikan ala Belanda. Iya. Kasih ya kan udah sendiri dia. Jadi lagi kan debatnya anaknya absen, Faiza. Ini sekolah. Ayah ini. Oh, bisa ketemu. Oh iya. Itu apa namanya yang gipsumnya tuh dulu lah, nanti tuh tengok-tengok dulu ya. Gue ngomong sama bapaknya lah di rumah ya. Yang pada zaman Belanda mungkin seperti itu sih kalau menurut pemikiran Mayang. Jadi istilahnya bangunan sekolah itu tuh mirip dengan ala-ala Belanda gitu. Bagaimana dengan Faiza? Udah cukup? Aku masuk ke sistem pendidikannya gimana? Sistem pendidikan. Oh, maksud Faiza cara belajarnya? Ya. Jadi kalau cara pembelajarannya tuh Muhammadiyah tuh agak mengikut gitu loh. Kayak mana pada zaman Belanda kayak zaman Belanda itu kan mengajar anak-anak muridnya tuh mungkin agak sama dengan pada zaman Belanda di Muhammadiyah itu, sama kayak kita. Misalnya kita sekolah di sini kan, kita kan pasti ada belajar bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu kan pasti kayak kita mengikuti pelajaran yang ada di Arab gitu loh. Ya tapi pas di Belanda ini gimana? Wacananya kan di belakang, Dek. Mana tahu jauh. Muhammad. Maksudnya ala Belanda itu mungkin Belanda kan biasanya ada sikap-sikap kayak bodo amat, kayak netral gitu lah dia. Pendidikannya tuh kayak kalau dia aku gitu. Jadi dengan masing-masing pendirian sendiri. Nah, pengajaran umumnya itu adalah menghormati keyakinan masing-masing. Kan Muhammadiyah kadang ada menghormati juga untuk keyakinan dari masing-masing. Muhammadiyah yang atau enggak misalnya dia tablik atau tablik gitu, salafi Muhammadiyah kayak gitu. Itulah dapatnya dari ajaran Belanda. Bagaimana Faiza? Belum. Udah cukup Faiza? Baiklah, ada yang ingin membantu menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Mayang tadi? Oh, kelas kemarin ini. Oh iya, itu berarti memang belum pernah ketemu ya. Pertanyaannya, gerakan pembaruan dan modernisasi dunia Islam di Mesir muncul sebagai imbas dari Kapan ini ya? Yang mana nih? Yang mana? Yang di BCR. Aku enggak begini. Jangan lupa tadi sama kalian. Oh, yang praktek ya. Satu dan karena Korea ini yang Taiwan buku. Jadi ini apa dibayarin? Jadi masa. Ini apa ini? Ini enggak kreatif gitu. Kan dari bilang yang bangunnya tersini Ini lagi.
Kan ibu ini saya sama ibu jalan-jalan sini. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari masa? Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Pertanyaannya berapa lagi ya? Pertanyaannya satu lagi, Bu. Pertanyaannya tadi apa yang satu lagi tuh? Kesatuan dan Yang satu lagi gerakan pembaruan dan modernisasi dunia Islam di Mesir muncul sebagai imbas dari Gerakan pembaruan dan modernisasi dunia Islam. Oke, saya berarti ada berapa pertanyaan hari ini, Cynthia? 4, 5, 4. 5, Bu. Ada 5 pertanyaan. Nggak ada notulen ya, kamu sendiri nih yang ngapain? Kamu moderator, kamu yang nyatet pertanyaan semuanya, meringkas jawaban kamu juga. Notulennya Nadia, Bu. Notulennya Nadia, Bu. Nadia bukannya pemateri ya? Bukan ya? Enggak, Bu. Pemateri mentari sama Indah, Bu. Tadi sama Erianda juga. Oh, oke. Saya nggak menangkap yang saya bahas sedikit sambil nunggu satu pertanyaan tadi itu. Berarti pertanyaan untuk siapa tuh? Yang pertanyaan tentang gerakan pembaruan modernisasi Islam di Mesir. Dari Mayang, Bu. Mayang untuk siapa? Mayang untuk Erianda aturannya, Bu, yang dibacakan oleh Erianda tadi, Bu. Sial kali Erianda dan pertanyaan tadi ya. 12 kan? Biarlah dicari ya Erianda. Saya mau jawab pertanyaan Erianda tentang FPI ya. FPI ya. Apalah itu yang persahabatan yang jadi sekarang diganti ininya. Itu menurut saya nih ya. Saya juga itu kan berarti kayak kita tuh membahas isu yang tersebar di masyarakat gitu ya kan. Kita juga saya nggak tahu nih, mana tahu kamu bergabung dalam FPI, saya nggak tahu juga. Menurut saya itu tuh bukan organisasi politik ya, itu tuh organisasi masyarakat, yang ingin mengusik politik di Indonesia gitu. Jadi itu tuh bukan organisasi politik, tapi organisasi masyarakat yang dibentuk, ya kan yang kayak menjadikan emang orang Islam semua gitu yang di Indonesia nih gitu. Dia ingin membentuk undang-undang tuh sesuai dengan Islam itu, yang ingin mencampuri politik di Indonesia, memasukkan Islam seutuhnya, ke undang-undang gitu. Jadi itu tuh bukan organisasi politik, tapi organisasi masyarakat yang ingin mencampuri perpolitikan di Indonesia. Oke, Rian? Kemudian pertanyaan Faiza tentang apa sih pendidikan Belanda gitu. Salah duanya, bukan salah satu, ada beberapa nih. Pendidikan Belanda itu saat bulan puasa itu libur seutuhnya, itu salah satunya ya, pendidikan Belanda. Jadi mungkin itu juga yang diambil. Saya bukan Muhammadiyah, jadi saya nggak tahu nih, menebak-nebak gitu kan. Saat bulan puasa libur sekolah, jadi full saat bulan puasa itu libur gitu. Kemudian sistem pendidikan Belanda itu misalnya tamat SMP tidak langsung masuk SMA, ada masa peralihannya gitu. Yang saya tahu, saya nggak Muhammadiyah nih, jadi nggak tahu. Jadi kayak misalnya di kamu sekolah pesantren gitu kan, udah selesai misalnya nih selesai SD kelas 6 gitu kan, ada kelas 1 tahun kayak apa ya bisa dibilang, pokoknya nggak langsung ke SMP gitu. Terus nanti SMP nggak langsung ke SMA, ada kayak ngabdi setahun gitu baru bisa lanjut tuh. Jadi itu sistem pendidikan yang di copy gitu. Saya taunya itu sih di pesantren, kalau di Muhammadiyahnya gimana kurang ini saya. Jadi itulah yang mungkin beberapa sistem pendidikan yang di copy sama mereka. Jadi kayak saat bulan puasa libur satu full. Kalau kita kan sekarang libur terus masuk sekolah, kayak sistem pendidikan nasionalnya libur seminggu terus sekolah seminggu, 2 sekolah 2 minggu terus libur seminggu lagi kayak gitu kan. Tapi kalau mereka satu bulan full selama Ramadan itu libur. Kemudian yang tadi ada pendidikan peralihan gitu. Setelah dari tingkat SD tidak langsung ke SMP, ada nanti satu kelas lagi gitu kan selama 1 tahun. Dari SMP tidak langsung ke SMA gitu. Itu masih berlaku di pesantren sih. Kalau di sekolah Muhammadiyahnya gimana, saya belum mencari tahu gitu. Tapi
tentang sistem pendidikan peralihan tidak langsung ke tingkat selanjutnya itu masih berlaku saat ini di pesantren, setahu saya. Semoga kamu mendapat jawaban, Reza. Pertanyaan yang lainnya tadi saya nggak nangkap karena kurang jelas. Nanti mana tahu setelah Cynthia typing lah, Cynthia pertanyaan tuh Cynthia. Oke, Faiza. Itu yang di copy ya pendidikannya. Ya, aku jawab Mayang tadi. Atau mungkin jawab. Red udah mau jawab pertanyaan Mayang? Belum. Nah, kamu silahkan Fiza. Cynthia tak kemana nih? Silahkan. Menurut saya, Mayang katanya dampak cara-cara modern tuh masuk ke Mesirnya itu gimana kan? Kalau menurut saya dampak globalisasi. Terus dari kan kita udah teknologi juga udah ini dampaknya tuh di negara Mesir tuh udah masuk cara-cara modern. Ulangi Faizah yang pede lah, kamu kan pendapat, tidak ada yang ngejudge loh. Jadi itu cuma pendapat dia udah sampaikan gitu, pede. Ulangi, sampaikanlah dengan lantang biar si Mayang ini bisa ngasih feedback juga kan. Sampaikan aja dulu. Dampak cara-cara modern masuk ke Mesir itu pertama itu globalisasi kan. Globalisasi pasti udah tahu kan gimana. Kita juga udah masuk ke cara-cara modern. Yang modern kita udah lihat kan. Terus yang kedua itu dengan teknologi. Teknologi sekarang kan udah luas. Jadi ada teknologi. Nih keadaan iklim bersifat stabil dan tidak paham kayaknya sama soalnya lah. Apa? Maksudnya tuh gini loh, gerakan pembaruan dan modernisasi dunia Islam itu kan di Mesir tuh muncul sebagai imbasnya tuh dari mana loh? Maksudnya tuh imbasnya tuh datangnya dari mana? Sana bumi ya kan? Nanti dampak. Bukan dampaknya loh, tapi muncul imbas. Kayak mana ya bilangnya? Imbas. Maksudnya tuh gini loh. Dia tuh gerakan pembaharuan dan modernisasi dunia Islam tuh kan di Mesir. Nah, yang munculnya tuh sebagai imbas dari mana? Maksudnya apa ya? Kayak mana bahasanya ya? Datangnya tuh dari mana? Bukan dampaknya. Sistem modern tuh datangnya dari mana kan masuk ke Mesir? Gitu. Iya, bukan datang. Ya kan berasal dari mana gitu kan, Mas? Berasal dari mana? Tapi imbasnya kan? tuh dari imbas yang muncul. Kena kan dia udah masuk apa kan sistem modern gitu kan. Berarti dia ke imbasnya ke Mesir gitu kan. Gitu. Bu, misi Pak. Tunggu ya, coba saya simakan gini. Dia nanya pembaharuan modernisasi di Mesir itu apa penyebabnya gitu, atau imbas ya, berarti imbas dari pembaharuan gitu ya. Jadi setelah ada pembaharuan di Mesir, modernisasi di Mesir itu apa yang terjadi gitu ya, gitu atau penyebabnya, atau setelah dari modernisasi itulah itu? Yang mana, yang sebelumnya atau sesudahnya? Atau
Sesudahnya atau sebelumnya? Yang kayak gitu apalah Bu, pokoknya imbas yang muncul. Kalau imbas tuh berarti sesudah ya, sesudah pembaruan. Yang namanya imbas tuh berarti setelah suatu kejadian. Iya, gitu. Ya. Iya enggak? Iya Bu. Gitu Faiza. Tahu. Ama yang Jadi soal gerakan pembaharuan dan modernisasi dunia Islam di Mesir muncul sebagai imbas dari itu. nah munculnya tuh Imbasnya Muncul sebagai imbas dari. Jadi muncul sebagai imbasnya itu dampak. Imbasnya itu apa? Berarti dikarenakan karena adanya persinggungan politik dan intelektual dunia Islam dengan Barat. ya. Nah, Maksudnya gimana Irianda? ya ada persinggungan politik gitu. Tahu nggak persinggungan politik? Tersinggung. Pakai dong diinstal tadi. Ya, ada juga dari intelektualnya, dari dalam dunia Islam dengan Barat. Ya misalnya kayak ada penjajahan juga gitu kan. Nah, aku ada mau nambahin dikit. Ya Allah. Baiklah pada Rizky, silakan. Astagfirullahaladzim. Beneran Rizky, saya syuk nengok kamu ya Allah. Baru bangun tidur, Bu. Oke, lanjutkan. Aku udah nemu di apanya. Punya orang Winsuska. Oke, bentar. Mau tahu kamu ya Mayang, judul yang kamu sampaikan nih, judul skripsi yang di beberapa universitas. Jadi kalau misalnya kamu cari judul pertanyaan kamu di Google Scholar itu hasilnya skripsi semua, sumpah. Itu judul skripsi yang kamu tanyakan nih. Ya, skripsi orang nih, Bu. Saya baca, Bu. Dana, aku nemu di sini yang paling berimbas tuh ketika Napoleon Bonaparte menginjakkan kakinya di Mesir pada tahun 1798 ketika Mesir berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Napoleon Bonaparte ini ketika datang membawa 500 orang yang diantaranya itu 167 orang ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan membawa 2 unit percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani. Hal ini alat-alat ini sangat luar biasa bagi orang Mesir pada saat itu. Hingga orang Mesir mengikuti apa yang dibawa oleh Prancis ini. Ya, ada beberapa ide-ide baru yang dihasilkan revolusi Prancis di Mesir sana. Yang pertama itu sistem pemerintahan republik yang di dalamnya kepala negara dipilih untuk waktu tertentu dan tunduk pada undang-undang. Yang kedua, ide persamaan dalam arti sama kedudukan dan turut sertanya rakyat dalam soal pemerintahan. Yang ketiga, ide kebangsaan dengan menyebutkan orang Prancis merupakan suatu bangsa dan kaum makhluk merupakan orang asing yang datang ke Mesir. Dari hal itu, di antara keberhasilan yang dicapai oleh Prancis di Mesir, yang pertama, membuat saluran air di lembah Sungai Nil. Yang kedua, di bidang sejarah, ditemukan batu berukir yang terkenal dengan Rosetta Stone. Yang ketiga, di bidang pemerintahan, membuatkan ide sistem pemerintahan kepala negara yang dipilih dalam waktu tertentu dan tunduk pada perundang-undangan. Hal inilah yang membuka mata para pemikir Islam untuk melakukan perubahan, meninggalkan keterbelakangan menuju modernisasi di berbagai bidang, khususnya pendidikan. Upaya pembaharuan dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha, kemudian diikuti oleh pemikir-pemikir lainnya. Udah ditulis, sampai udah kita. Gimana namanya? Woi, Sylvia Mayasari. Oke, Bu. Apa yang oke? Terima kasih. Apa yang oke? Jadi apa imbasnya? Sylvia. Ya, Bu. Oh, Mayang. Jadi apa imbasnya? Mungkin yang dibilang Erianda agak masuk akal sih, Bu. Woi, cam kamu off, woi.
Hidupkan. HP abang mana? Ngapain lo? Bang Engki dibuka angka. Astagfirullahaladzim. Mic kamu Cynthia. Mayang, hidupkan dulu cam kamu Mayang. Udah, maaf Bu. Apa yang udah kok blank gitu? Jadi Mayang, yang disampaikan Ariana itu adalah garis besarnya, rinciannya udah disampaikan oleh Rahmat Rizky Hanif. Paham kamu Sylvia Mayang Sari? Rahmat Rizky pas itu sebuah permasalahan yang besar. Sylvia Mayang Sari. Udah cukup, Mai. Mana ada yang nanya ya, bentar ada nggak jelas ini. Gimana Mayang? Jadi imbasnya tuh gimana? Nah, kamu sampaikan pertanyaan kamu ringkas jawaban dari kawan kamu. Kalau iya udah kata kamu tuh. Ya. Aduh, rahasia tuh. Rahasia hilang dia. Gimana, Mai? Belum kan dari apa? Dari FPJ. Ya nggak mau kok. Untuk kami dia juga laporan dari yang kami mau ngantar gitu. Kalau apa kan ya kami siapkan aja itu ngantar gitu. Itu kan yang kenapa? Itu kan udah. Ya yang jelas. Kalau mau melakukan itu, sama penerjemahnya juga. Ibu, nah tadi kan kalau jawaban dari Rahmat Rizky, Mayang agak kurang paham Bu, karena suara Rahmat Rizky putus-putus. Suara Ariana, suaranya jelas Bu. Oh, jadi gimana suara Rahmat Rizky? Rahmat Rizky mana dia? Udah mati kayaknya. Boleh ulang lagi. Rahmat Rizky intinya aja lah, Rahmat Rizky. Bu, intinya ya Bu. Iya. Bro. Kalau menurut aku ya intinya tuh impasnya tuh dari kedatangan Napoleon dan orang Eropa yang dibawa ke Mesir dengan membawa teknologi dan ilmu-ilmunya yang diajarkan kepada orang-orang Mesir. Hal itulah yang membuka pemikiran orang-orang Mesir melakukan modernisasi di berbagai bidang, khususnya di bidang pendidikan. Dan upaya pembaruan itu dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha dan diikuti oleh pemikir lainnya. Oke. Udah Mayang? Ya coba gimana? Saya kayaknya udah pernah juga menyampaikan waktu kapan tuh ya tentang perpustakaan di Mesir. Pokoknya tentang gimana modernisasi di Mesir nih lah, tentang pendidikannya. Pernah lah rasa-rasanya nyampaikan. Jadi apa intinya Mayang? Jadi kalau dari Ariana itu imbasnya tuh apa dari persinggungan antara politik gitu kan Bu, dengan tuh. Tapi kalau dari Rahmat Rizky, yaitu tuh dari kedatangan Napoleon dan Eropa yang berbagai bidang gitu kan. Contohnya di pendidikan. Eropa tuh barat sebenarnya. Jadi intinya kedatangan negara-negara itu, orang-orang dari wilayah barat itu yang disampaikan, pokoknya yang disampaikan itu garis besarnya. Saya tuh pernah nyampaikan tentang kalau misalnya fokus ke pendidikannya itu yang tentang Baitul Hikmah itu, pokoknya tentang perkembangan itu perpustakaan Islam terbesar itu kan, dimana saya sampaikan rasa-rasanya di kelas tentang Baitul Hikmah. Tahu nggak sih? Kamu tahu kan perpustakaan yang terbakar, terus terjadilah kemunduran setelah itu. Jadi ya karena
itulah orang-orang Barat tadi tuh yang dari siapa sih Napoleon itu datang gitu kan, jadi mereka terdorong untuk melakukan pembaharuan gitu intinya. Jadi setelah datangnya orang luar itu, mereka ilmuwan Muslim itu tergerak untuk melakukan pembaruan, terutama di bidang pendidikannya itu sangat besar perkembangannya. Semoga kamu paham namanya, nanti kamu baca sendiri ya. Pokoknya apabila mana tahu kamu nanti masuk ke UIN atau masuk ke Universitas Islam, itu bisa jadi permasalahan untuk judul skripsi kamu. Mantap hal itu. Oke. Gimana Cynthia?